Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik tasliman katsira ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Masyarul hadirin as-salihin, al-hadirat as-salihat, jamaah salat subuh dan kajian rutin Sabtu pagi Masjid Jami' Muhammadiyah Balayuda rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini Allah SWT masih berkenan memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah dan juga nikmat ketaatan. Dan nikmat ketaatan adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, fa'lam fa inna min ahadi a'dhami nikmatillahi ta'ala ya nikmatut ta'ah. Ketahuilah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat ketaatan. Li'anna ta'ata yaqrubul 'abdu ila al-a'malis salihah. Karena dengan adanya ketaatan, seseorang akan didekatkan, dimudahkan menjalankan amal saleh. Wal a'malus salihatu yaqrubul 'abdu ila husnil khatimah. Dan dengan adanya senantiasa amal soleh yang dimudahkan dilaksanakan, maka Allah akan dekatkan dirinya, mengakhirkan hidupnya dengan husnul khatimah. Dan dengan adanya husnul khatimah, maka akan dihantarkan kepada jannah. Dan amin. Dan alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa, yang dimana ini juga dipuji oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffatilhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Dan tidak duduk sekelompok manusia di rumah dari rumah-rumah Allah yang lain, mereka membaca kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum, dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan dalam diri mereka, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat dan namanya disebut-sebut di hadapannya. Nah, para hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian fikih. Kemarin kita sudah menyelesaikan perbincangan tentang al-wudu. Nah, maka sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya berkaitan dengan mashul khuffain. Ya, bersuci atau menyucikan, mengusap dua khuf, dua sepatu. Ini adalah salah satu istilah fikih yang populer, senantiasa disebut di kitab-kitab fikih. Tetapi dalam konteks sekarang, amaliyah ini sering ditinggalkan ya, karena mungkin perbedaan zaman sehingga berubah. Tapi tentunya kita harus tetap menguasai bahasan ini. Karena apa? Bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, atau kita melihat sebuah fenomena tertentu, nah bisa kita perbincangkan berkaitan dengan mashul khuffain ini. Nah, mashul khuffain itu berasal dari dua kata. Jadi ada istilahnya adalah mashul khuffain. Ya. Nah, ini dari dua kata. Ya. Mashul khuffain. Apa yang dimasukkan dengan mashul khuffain? Pertama dari kata mashu. Kata al-mashu berasal dari kata masaha yamsahu, yang artinya adalah mengusap atau menjalankan tangan di atas sesuatu. Nah, jadi mengusap, kita tuh mengusap itu gini, atau kemudian kita jalankan. Nah, ini namanya menjalankan tangan di atas sesuatu. Ini namanya mashu atau
Ini disebut namanya adalah al-mashu, pengertiannya secara bahasa. Di dalam Al-Quran, kata ini juga disebut dengan arti mengusap, sebagaimana gelar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih, berarti adalah orang yang mengusap. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam." Ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam." Di antara sekian banyak versi, kok mengapa Isa alaihissalam disebut dengan gelar Al-Masih? Maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan bahwa di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah dapat mengobati orang sakit hanya sekedar mengusap. Jadi kalau ada orang sakit mengeluhkan, misalnya, "Ya Nabi ya Allah Isa, tanganku sakit," maka kemudian apa? Nabi Isa cukup tangannya sembuh. "Wahai Nabi, kepalaku pusing," sembuh. Nah, ini makanya dinamakan Al-Masih, ya, mengusap. Yaitu di antara salah satu versinya. Ya, ada banyak versi lain mengatakan kenapa dinamakan Al-Masih gitu ya. Nah, itu misalnya karena dia kemudian menghapuskan misalnya kesyirikan dan lain sebagainya. Tapi di antara makna yang dekat sebagaimana disebutkan oleh pendapat Ibnu Abbas adalah karena mukjizat Nabi Isa adalah mengusap. Sedangkan secara syar'i, secara makna syar'i, yang dimaksud dengan mengusap bukan semata-mata mengusap, melainkan maksudnya adalah mengusapkan tangan yang basah dengan air atau mengisi tangan kita dengan air ke bagian diusap. Jadi tangannya harus basah. Jadi pengertian secara syar'i, yang namanya mengusap itu tangannya harus basah atau tangan itu ada airnya. Nah, itu namanya adalah al-mashu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu sekalian. Di sini bukan cuma mengusap kering, tapi maknanya adalah ambil air gitu ya, basah, kemudian diusap. Wamsahu biru'usikum, ya. Nah, di dalam praktek mengusap kepala, Rasulullah SAW membasahi tangannya dulu dengan air, baru kemudian mengusapkan kedua tangannya ke kepala. Nah, ini adalah pengertian pertama berkaitan dengan mashu. Nah, kata kedua di dalam istilah ini adalah al-khuffain. Al-khuffain itu dari kata khuf, itu artinya sepatu. Nah, khuffain itu artinya dua, maksudnya pasang gitu ya, sepatu. Ada juga istilah yang mashul khuf, atau ada juga yang bukan mashul khuffain. Nah, sepatu seperti apa yang dimasukkan di dalam istilah fikih itu? Apa yang dimaksudkan dengan al-khuffain? Maka yang namanya khuf itu sepatu yang ada beberapa syarat disebut kemudian al-khuf. Apa saja syarat khuf yang kemudian dijelaskan menurut syar'i? Yang pertama, dia harus menutup mata kaki. Maka kalau ada model sepatu apa? Kan ada sepatu jenis sepatu yang dia itu tidak menutup mata kaki ya, model sepatu apa namanya? Ya, model-model kalau dia tidak menutup mata kaki, maka itu belum disebut sebagai al-khuf. Syarat yang kedua disebut al-khuf itu, dia juga harus kemudian menutupi bagian belakang. Ya, jadi kan ada model sepatu sendal, ya, yang depannya tertutup, belakangnya terbuka. Nah, itu juga kemudian otomatis tidak masuk ke dalam ini ya, menutup belakang. Selanjutnya yang kedua tidak jadi dia itu air, kalau kena air dalamnya tidak basah, tidak menyerap air ya, tidak menyerap air. Nah, ini adalah dua syarat utama al-khuf. Makanya dalam contoh-contoh al-khuf yang diberikan para nabi itu model sepatunya gini. Saya tidak pintar gambar ya, tapi ya mungkin terbayang ya. Jadi kemudian dia memang agak panjang, dan zaman dulu itu sepatunya terbuat dari kulit.
Jadi memang kalau kena air tidak basah. Jadi betul-betul kemudian sepatunya ini ketika kita pakai hoof itu kemudian ya kalau kita kena air dalamnya kering. Nah maka kalau dalam sekarang itu jenis sepatu macam-macam. Ada sepatu berbahan kanvas, ada sepatu berbahan foam kayak skater, ada sepatu juga yang misalnya kulit. Nah maka yang bisa masuk adalah sepatu yang berbahan kulit. Pokoknya apa, kalau dia kena air bagian dalamnya tidak basah. Itu namanya kemudian al-huf. Ya, nah huf inilah yang masuk di dalam bahasan fikih ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat masyru'iyahnya, pensyariatannya seperti apa? Pensyariatan mengusap huf didasari oleh beberapa dalil. Di antaranya ada hadis yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul huffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya agama itu semata-mata menggunakan akal, maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah khuf ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khufnya. Ya. Selain itu juga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil mashi alal khuffain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim untuk boleh mengusap khuf. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan berkaitan dengan al-khuf. Atau ada juga hadis dari Safwan bin Asal, disebutkan, kana an-nabiyyu ya'muruna idza kunna safran an la nanzi'a hifafana 3 ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Dari Safwan bin Asal berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengusap kedua khuf bila kedua kaki kami dalam keadaan suci, selama 3 hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim, dan kami tidak boleh membukanya untuk ketika buang air besar dan kencing kecuali karena junub. Ini hadis-hadis berkaitan dengan al-khuf. Nah, hadis yang pertama unik tadi, hadis yang disebutkan oleh Ali. Nanti kita akan masuk pada bagian kenapa hadis Ali ini kemudian unik, karena beliau menyebutkan agama itu tidak harus senantiasa ditimbang dengan akal, karena ada beberapa aspek agama yang mungkin kurang logis. Sebagaimana kata Ali, kalau agama itu cuma ditimbang dengan akal, maka dalam kasus pensyariatan mashul khufain, yang dibasuh atau yang diusap itu bagian bawahnya, bukan atasnya, karena praktek al-khuf itu yang diusap adalah bagian atasnya. Nanti kita akan belajar teknis pendapat para ulama ya tentang dia sudah berniat ingin memakai khuf dan nanti bersuci dengan khuf, maka sebelum itu dia harus suci dengan cara berwudu. Yang kedua, suci dan menutupi tapak kaki hingga mata kaki. Jadi tidak diperbolehkan mengusap khuf yang tidak menutupi mata kaki bersama dengan tapak kaki. Khuf itu harus rapat dari semua sisinya hingga mata kaki. Khuf yang tidak sampai menutup mata kaki tidak masuk dalam kriteria khuf. Ini sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga adalah khufnya itu bersih. Khufnya tidak ada najisnya. Ya, khufnya tidak ada najisnya. Atau khuf itu juga dibuat dari benda yang suci, bukan benda yang najis. Nah, makanya kalau sekarang ada sepatu kulit, bahan kulit babi, nah maka itu tidak bisa masuk dalam kriteria khuf ini. Ya. Keempat adalah tidak berlubang. Ya, madzhab Syafi'iyah dalam pendapatnya mengatakan, dan juga Nur al-Hanabilah, tidak membolehkan bila khuf itu bolong meskipun hanya sedikit. Sebab bolongnya itu bisa menjadikan tidak bisa menutupi seluruh tapak kaki dan mata kaki. Kelima adalah tidak tembus air. Ya, madzhab al-Malikiyah mengatakan bahwa khuf itu tidak boleh tembus air. Sehingga bila terbuat dari bahan kain atau berbentuk kaos kaki dari bahan yang tembus air dianggap tidak sah.
Namun jumhur ulama menganggap bahwa itu boleh-boleh saja, sehingga mazhab Al-Hanafiyah pun juga membolehkan seseorang mengusap kaos kakinya yang tebal. Nah, ini menurut kemudian mazhab Al-Hanafiyah. Makanya nanti kita lihat ada orang yang beberapa mazhab yang dia sholatnya pakai kaos kaki. Mungkin pernah terlihat di luar negeri. Nah itu mungkin dia menggunakan kemudian Al-Hanafiyah. Nah ini syarat-syarat untuk mengusap khuf. Sekarang bagaimana dengan masa berlakunya? Jumhur para ulama mengatakan bahwa seseorang boleh tetap mengusap khufnya selama waktu sampai 3 hari bila dia dalam keadaan safar. Maka bila dalam keadaan mukim hanya 1 hari. Ya, dalilnya adalah yang tadi disebutkan dalam hadis di atas dari Sofwan bin Asal bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengusap khuf bila kedua kaki kami dalam keadaan suci selama 3 hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila bermukim. Jadi batasannya kalau safar 3 hari, kalau mukim adalah sehari semalam. Sedangkan menurut mazhab Al-Malikiyah tidak memberikan batasan waktu. Jadi selama khuf itu tidak dicopot, maka selama itu pula dia tetap boleh mengusap khuf. Ini menurut pendapat Al-Malikiyah. Nah, sekarang apa saja yang membatalkan tentang khuf ini? Ya, maka pertama adalah junub. Jadi kalau seseorang mendapatkan janabah atau junub, maka dia batal tentang tentang rencana untuk khuf ini. Ya, itu yang pertama. Kedua adalah posisi dia memang bisa lepas pasang sepatu, memang biasa lepas pasang, ya maka kemudian tidak perlu ada syariat, tidak perlu masul khuf, gitu ya. Kalau memang gampang untuk bolak-balik melepas khuf, maka makna khuf itu memang kalau dia mukim, ya memang selama sehari semalam sepatu itu dipakai. Nah konteks ini mungkin dalam konsep sekarang bayangnya agak susah, tapi kalau zaman dulu tidak, karena zaman dulu tanah orang itu belum keramik. Mereka masuk rumah yang pakai sepatu, gitu. Ya, jadi kalaupun mereka bersuci wudhu, misalnya ya sudah, kemudian khufnya diusap, bukan dilepas. Ya, kalau zaman sekarang kita itu masuk rumah lepas sepatu ya, ngontekskan ini kan agak susah gimana gitu ya. Tapi mungkin dalam bayangan saya, ini mungkin yang pernah kita lihat praktek ini di kalangan para askar yang ada di Masjidil Haram. Kalau kita pernah umroh, para askar itu kan mereka standby kan, pakai sepatu. Ketika masuk waktu sholat, iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian para askarnya ini langsung buat shaf, tanpa sepatunya dilepas, kemudian mereka sholat. Nah, sepertinya dalam dugaan saya itu adalah mereka mempraktekkan konsep tentang mashu ini, mashul khuf. Ya seingat saya para askar itu sepatunya tidak dilepas ketika sholat. Yang jaga Masjidil Haram begitu masuk qomat langsung mereka sholat tanpa melepas sepatunya. Nah, maka dugaan saya itu adalah mereka sudah menggunakan konsep tentang mashul khuf, gitu ya. Nah, maka kalau konteks sekarang itu mungkin gampangnya gimana ya? Nah, kalau orang misalnya dia mapala, naik gunung, kalau dia bisa menggunakan konsep arti sepatunya itu tidak boleh dilepas sama sekali. Ketika dia kencing, buang air, sholat kan di atas tanah pasti kan. Kalau orang naik gunung, maka apa? Sepatunya tidak perlu dilepas, dia bisa menggunakan tadi mashul khufain. Jadi ketika berwudu, sepatunya diusap, bukan kemudian sepatunya dilepas, kemudian kakinya dibasahi. Nah ini bisa. Jadi mashul khufain ini bisa diterapkan mungkin mapala atau touring gitu ya, touring di jalan-jalan yang mungkin katakanlah jarang ada masjid, misalnya touring ke pegunungan atau lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang batal tadi adalah ketika berlubang atau robek sehingga terlihat ya kakinya, ataupun basah kaki yang di dalam khuf. Jadi kalau misalnya kita sekarang sudah rencana mashul khuf tapi kehujanan sepatunya basah, ya maka syariat khufnya juga batal apa? Kemudian yang kelima adalah habis waktu. Jadi kalau mukim lebih dari sehari batal, ataupun kalau musafir di atas 3 hari maka juga kemudian batal. Nah ini alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Kami cukupkan. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillah.